Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali bersama saya Sri Mutmainah SPD, Guru SD Negeri 2 Jatikerto, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saya akan menampilkan aksi nyata pelatihan mandiri menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Dalam video mengapa kurikulum berubah ini, ada beberapa topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa itu kurikulum? Mengenai pengertian kurikulum. Kemudian yang kedua, mengapa kurikulum perlu berubah? Yang ketiga, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Dan kurikulum dalam pembelajaran. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu kompleks dan multidimensi, di mana kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung dari pengembangan kurikulum. Maka kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung dari pengembangan kurikulum tersebut. Kurikulum yang baik adalah yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam kurikulum itu ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan, konten, metode, dan evaluasi dalam kurikulum. Lalu, apa peran dan fungsi kurikulum dalam pendidikan? Apa peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah memandu dalam proses belajar murid. Lalu, peran dan fungsi kurikulum dalam pendidikan dioptimalisasi melalui beberapa kerangka. Kira-kira kerangka apa saja itu ya? Kerangka yang mempengaruhi peran dan fungsi kurikulum dalam pendidikan adalah 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kemudian, kedua, mengapa kurikulum perlu diubah? Saat ini berbagai isu menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid menghadapi dunianya yang penuh tantangan. Isu-isu yang mempengaruhi murid tersebut adalah yang pertama, perubahan iklim global. Kemudian karena ada teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Lalu, kurikulum yang baik adalah yang sesuai dengan zamannya tersebut. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan sesuai konteks dan karakteristik murid, demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu di masa kini maupun di masa depan, sesuai dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka kurikulum perlu diubah demi memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan zamannya. Lanjut kepada modul 3, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Bagaimana kurikulum bisa terhubung dengan pembelajaran di kelas? Kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat. Lantas, bagaimana dengan satuan pendidikan yang beragam dari Sabang sampai Merauke? Dan yang paling utama, bagaimana dengan kebutuhan murid yang berbeda-beda?
Sehingga kurikulum perlu diadaptasi dengan alasan yang pertama, keadaan ekosistem sekolah yang berbeda. Kemudian, kondisi kodrat murid juga berbeda. Pembelajaran yang paling berhasil untuk masing-masing murid itu juga berbeda sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh murid. Tidak lupa juga diadaptasi karena faktor geografis, budaya, dan faktor sosiologis. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah. Diterjemahkan menjadi kurikulum operasional satuan pendidikan yang disebut dengan KOSP. KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid adalah tolak ukur dalam adaptasi KOSP. Lanjut kepada modul 4, kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum sifatnya dinamis, dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan, sehingga komponen operasional sekolah jangka panjang itu perlu ditentukan dalam sebuah sekolah. Apa saja komponen jangka panjang tersebut? Komponen jangka panjang dalam KOSP adalah yang pertama ada visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi. Di dalam visi tercakup tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang mendasari pembelajaran untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Kemudian sedangkan misi berisi cara sekolah dalam mencapai tujuan tersebut. Dan terakhir tujuan sekolah, di mana terdapat evaluasi tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang ingin dicapai. Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai ke asesmennya. Kemudian kita akan melanjutkan muatan kurikulum sesuai dengan paradigma baru. Ini ada kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler, di mana semua kegiatan tersebut itu adalah KOSP jangka pendeknya. Jadi kita harus mempersiapkan yang namanya pembelajaran sesuai dengan rencana-rencananya. Adapun program intrakurikuler berisikan muatan pelajaran dan muatan lokal dan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semuanya disusun dalam sebuah perencanaan terstruktur. Kemudian ada program ekstrakurikuler melalui survei kepada murid, melibatkan murid dalam menentukan kegiatan ekstrakurikuler. Di sini, murid bisa menentukan sendiri sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan murid, sehingga murid bisa merasa senang dan tidak terpaksa dalam mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan dirinya masing-masing. Di sini saya akan menampilkan beberapa kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang saya terapkan di sekolah saya. Hanya beberapa sebagian kecil yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya tuliskan. Di antaranya ada pramuka, kegiatan praktek di dalam kelas, kemudian kegiatan proyek membuat barang, kegiatan literasi, dan juga ada meningkatkan kualitas kepemimpinan murid. Demikian video aksi nyata saya, semoga menginspirasi dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.